Martial Peak Bab 762 Keberuntungan yang buruk. Anlinger tidak bisa tidak memikirkan kembali ketika di aula pertarungan jiwa, jika dia pada saat itu tidak menggunakan keterampilan jiwanya pada Yang Kai tidak akan pernah mempelajari keterampilan ilahi 9 surga dan sekarang tidak akan menghadapi pengejaran dari Saintes Nan. Kepalanya dipenuhi dengan pikiran seperti itu, dia secara alami merasa dia telah menyakiti Yang Kai, menyebabkannya menderita kematian sebelum waktunya. Brengsek, lebih baik kamu mengajariku semua keterampilan ilahi sialanmu itu atau kali ini aku akan menderita kerugian besar. Wajah Yang Kai putih pucat tetapi dia masih menahan rasa sakit yang menyerang tubuhnya dan berhasil mengeluh dengan marah. Dia tidak menyangka tombak penghukum surgawi ini bahkan bisa menembus tubuhnya setelah menggunakan transformasi iblisnya. Fisik Yang Kai saat ini sangat kuat sehingga dia bahkan bisa menahan kekuatan destruktif dari badai langit berbintang, tetapi Saintes Nan ini masih berhasil menusuknya seperti kertas. Jelas dari sini betapa kuatnya keterampilan ilahi ini. Jika itu adalah master alam transenden lain, setelah menderita pukulan ini dari Saintes Nan, mereka kemungkinan besar sudah diuapkan. Bagaimana kamu bisa memikirkan hal-hal seperti itu di situasi ini? Anlinger mengulurkan tangannya saat dia menatap luka dalam di tubuh Yang Kai. Merasakan darah segar mengalir di jari-jarinya, jantungnya berdegup kencang saat air mata mengalir di wajahnya, membasahi pakaiannya. Bisakah kamu berhenti menangis? Semua tangisanmu menggangguku. Yang Kai berteriak, kamu wanita konyol, bagaimana kamu bisa begitu lemah di bawah tekanan? Mendengar kata-katanya yang kasar, Anlinger dengan cepat menahan suaranya tetapi dia tidak bisa menahan air matanya yang terus mengalir. Tiba-tiba, di ruang terbuka luas lorong hitam besar yang sepertinya mengarah ke jurang yang tidak diketahui muncul, menyebabkan wajah Yang Kai bersinar. Kita sudah sampai. Mengumpulkan sisa kekuatannya, Yang Kai menabrak koridor void dengan Anlinger. Saat dia mencapai koridor void, Yang Kai merasakan niat membunuh Saintes Nan tertuju padanya. Tiba di saat-saat terakhir pelarian mereka, bagaimana mungkin Yang Kai lengah? Melempar Anlinger ke sisi lain dari dalam koridor void, Yang Kai tiba-tiba berbalik dan memanggil naga hitam raksasa di atas kepalanya. Membuka mulutnya dan mengeluarkan suara gemuruh, naga hitam ini menyerang Saintes Nan yang mendekat. Asteris hong 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 asteris. Sebuah ledakan besar terjadi saat keduanya bertabrakan. Naga hitam hanya bertahan sesaat sebelum hancur dan Saintes Nan melesat ke arah Yang Kai. Momentumnya tidak berkurang sedikit pun saat yang terakhir terjun ke koridor void. Yang Kai menyeringai saat darah menetes dari mulutnya dan ki iblisnya dengan kuat meledak mendatangkan malapetaka di sekitar. Di dasar laut, koridor void yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tidak mampu menahan ledakan kekerasan semacam ini dan dengan cepat hancur, mengirimkan gelombang kejut kekuatan void yang hebat menelan Saintes Nan dan Yang Kai. Pada saat berikutnya, Yang Kai merasakan rasa vertigo yang kuat dan hampir pingsan. Catatan, vertigo adalah gejala yang terjadi seperti pandangan berputar dan diikuti telinga berdengung. Umumnya keadaan ini terjadi sebelum seseorang pingsan. Melalui kekuatan tekadnya, Yang Kai memaksa dirinya untuk tetap terjaga dan setelah beberapa napas kegelapan di sekitarnya tersapu dan lautan awan putih muncul tinggi di langit di atas kepalanya. Tidak ada matahari, bulan atau bintang yang terlihat dan hanya sedikit aura panas yang tersisa di udara. Aura panas ini membuat Yang Kai merasa agak nyaman. Jatuh di udara, Yang Kai merasa dia telah berhasil dikirim ke tempat yang jauh oleh koridor void karena aura Saintes Nan tidak bisa ditemukan. Tepat sebelum dia melewati ambang koridor void, Yang Kai dengan sengaja menghancurkannya sehingga dia memperkirakan bahwa Saintes Nan tidak akan bisa menemukannya untuk beberapa waktu. Berpikir demikian, Yang Kai menghela nafas lega. Dikejar oleh Master Alam Sein bukanlah pengalaman yang menyenangkan. Saintes Nan itu setidaknya seorang Master Alam Sein Orde kedua karena dia jauh lebih kuat daripada Qian Yue dari Sekte S. Di hadapannya, Yang Kai tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan bahkan sulit sekali untuk melarikan diri. Tubuhnya yang jatuh tiba-tiba dipeluk oleh sepasang lengan giok. Yang Kai menoleh untuk melihat dan benar saja orang yang menangkapnya adalah Anlinger yang telah dia lemparkan di koridor void sebelumnya. Senyum lebar terpampang di seluruh wajahnya yang masih menangis. Yang Kai berjuang sejenak dan berhasil melepaskan diri dari pelukannya dan berdiri di atas sebuah pohon raksasa, terengah-engah saat dia mulai memeriksa sekelilingnya.
Dia dan Anlinger saat ini berdiri di atas sebuah pohon yang menjulang setidaknya 300 meter dari tanah dan dikelilingi oleh hutan lebat dan megah. Yang Kai juga segera menyadari fenomena aneh. Pohon-pohon di sini tampaknya agak berbeda dari yang lain yang pernah dia lihat, tidak hanya bentuknya, tetapi juga secara alami itu memiliki aura samar energi atribut yang terasa mengalir di setiap batangnya. Sederhananya, pohon-pohon ini tampaknya memiliki aura atribut Yang Kai sangat bingung, pohon-pohon ini tampaknya hanya pohon biasa dan bukan jenis harta berharga atau rumput roh, jadi bagaimana itu bisa memiliki aura atribut yang menatap langit yang berkabut, Yang Kai mengerutkan kening dan bergumam, dunia kecil yang misterius. Hanya dunia kecil misterius yang tidak memiliki matahari, bulan atau bintang, tempat tinggal klan iblis kuno juga seperti ini. Ah, dunia kecil yang misterius. Anlinger jelas terkejut, tapi itu tidak menghentikan matanya yang indah dipenuhi rasa ingin tahu. Dia belum pernah melihat atau memasuki dunia kecil misterius dan hanya pernah mendengarnya dari rumor. Datang ke tempat semacam ini untuk pertama kalinya jelas merupakan hal baru baginya. Ya, ini seharusnya dunia kecil yang misterius. Yang Kai mengangguk ringan, tetapi setelah berbicara hanya beberapa kata, dia mulai batuk berat dan semua luka di tubuhnya sekali lagi mulai mengeluarkan darah. Kamu harus istirahat dan memulihkan diri. Anlinger merangkulnya dengan gugup. Luka yang diderita Yang Kai kali ini semuanya cukup serius. Tidak hanya dia diserang oleh tombak penghukum surgawi dari Saintes Nan, tetapi juga saat-saat terakhir ketika dia menghancurkan koridor Void, ledakan yang dihasilkan dan kekuatan Void yang merajalela juga telah meninggalkan bekas padanya. Pakaiannya compang camping dan bekas luka menodai seluruh tubuhnya sementara bagian dari dagingnya telah terkoyak seluruhnya. Itu adalah tampilan yang sangat menyedihkan. Orang pada umumnya akan mati berkali-kali karena menerima luka-luka seperti ini, tetapi Yang Kai masih memiliki kekuatan untuk berbicara dan bahkan energi untuk mengamati lingkungan sekitarnya, menyebabkan Anlinger tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saat dia berbicara, Anlinger mengeluarkan sebuah botol pil dari tas semesta diikat pinggangnya dan mendorongnya ke tangan Yang Kai. Ini adalah pil penyembuhan kelas Sein dari tanah suciku, cepat ambil. Yang Kai mengangguk ringan, sudah merasa kakinya tidak stabil untuk berdiri, menerima botol pil, menuangkan sedikit, dan langsung menelannya. Sebelum dia punya waktu untuk mulai menyerap khasiatnya, Yang Kai merasakan aura panas yang membakar dengan cepat melesat ke arahnya dari segala arah dan di saat berikutnya, dia menemukan dirinya dan Anlinger terikat oleh tali energi. Mereka berdua dengan cepat dilumpuhkan tanpa bisa melakukan perlawanan dan jatuh ke tanah. Setelah mendarat, Yang Kai tidak bisa bergerak. Setelah menghabiskan semua kekuatannya, menderita serangan mendadak ini, Yang Kai tidak bisa melawan dan langsung pingsan. Persetan. Ditangkap lagi. Itulah pemikiran terakhir yang terlintas di benaknya saat mata Yang Kai menjadi gelap. Dia sudah 2 kali memasuki dunia kecil misterius sejak tiba di alam Tong Xuan, keduanya sebagai tawanan. Pertama kali dia diculik oleh pria pembawa peti mati, dan kali ini, bahkan sebelum dia bisa mengetahui posisinya, dia sudah ditangkap. Itu benar-benar keberuntungan yang buruk. Ras iblis yang menjijikan. Yang Kai samar-samar mendengar seseorang mengutuk dan melihat sejumlah sosok tidak jelas mendekatinya sebelum kesadarannya benar-benar memudar. Waktu berlalu. Di tengah kegelapan atau malam yang gelap gulita, Yang Kai perlahan terbangun, setiap inci tubuhnya terasa sakit. Bahkan dengan fisiknya yang kuat, dia tidak bisa begitu saja mengabaikan trauma yang begitu kuat. Tidak duduk atau bahkan segera membuka matanya, Yang Kai dengan cepat menyelidiki situasinya saat ini. Sesaat kemudian, ekspresi Yang Kai menjadi suram. Sama seperti yang dia perkirakan, truki dan energi spiritualnya telah tersegel. Untuk membuka segel trukinya itu tidak mungkin dan akan memakan waktu lama. Kemungkinan seseorang dengan kekuatan yang sedikit lebih tinggi dari miliknya telah menerapkan segelnya. Adapun segel di laut pengetahuannya, Yang Kai yakin dia bisa dengan mudah merusaknya, tetapi untuk tidak menarik perhatian yang tidak diinginkan, dia tidak berani bertindak gegabah. Dia tidak tahu di mana dia berada atau master macam apa yang bersembunyi di sekitar. Jika dia membebaskan dirinya secara sembarangan, itu kemungkinan akan berakhir sangat buruk baginya. Namun, sesuatu yang menarik baginya adalah segel pada trukinya sebenarnya memiliki aura samar dari atribut Yang, dan ambien Yang Ki di udara jauh lebih kaya daripada dunia luar. Aura, atribut yang kuat yang dia rasakan di reruntuhan kuno seharusnya berasal dari tempat ini. Luka di tubuhnya sebagian besar sudah sembuh, memungkinkan dia menyimpulkan bahwa dia telah koma setidaknya selama 3 hari.
Ada beberapa aura lain di dekatnya tetapi tidak satupun dari itu milik Anlinger. Kemana perginya wanita itu? Anlinger adalah kecantikan langka dengan sikap yang mulia dan polos. Jika dia jatuh ke tangan orang-orang yang tidak bermoral itu tidak akan berakhir baik untuknya. Yang Kai tidak bisa untuk tidak sedikit mengkhawatirkannya. Saat ini dia sepertinya berada di semacam sel penjara yang terbuat dari kayu kokoh, bukan sesuatu yang bisa dia hancurkan dengan mudah dengan trukinya yang disegel. Setelah membuka matanya dan meluangkan waktu sejenak untuk menyesuaikan diri dengan cahaya sekitar, Yang Kai perlahan duduk. Gerakan ini tidak luput dari perhatian orang lain di sekitarnya dan tak lama kemudian seseorang datang dan bergumam kaget, Bocah, kamu benar-benar masih hidup. Bagaimana mungkin? Di mana tempat ini? Siapa kamu? Yang Kai bertanya sambil melihat sekeliling. Diam. Kamu hanya akan berbicara ketika diajak bicara. Aku akan menarik lidahmu jika kamu terus mengoceh. Pria itu mendengus dingin, sikapnya sangat tidak ramah, membuka pintu sel saat dia memerintahkan, keluar pemimpin klan, aku ingin melihat kamu. Pemimpin. Yang Kai mengerutkan kening. Berhentilah bertanya dan lakukan apa yang diperintahkan, kalau tidak aku akan menggorokmu dan memberi makan dirimu ke pohon ilahi sekarang. Pria itu mengancam saat dia memelototi Yang Kai, berbalik dan berjalan keluar, ikuti aku. Ekspresi Yang Kai tetap acuh tak acuh saat dia mengikuti pria itu keluar, diam-diam memeriksa sekelilingnya saat dia berjalan maju. Saat ini, dia berada di lorong gelap dan lembab yang dilapisi dengan sel-sel yang mirip dengan yang ditinggali Yang Kai sebelumnya, masing-masing terpisah dari yang lain. Ada juga sejumlah orang di sel ini yang setelah mendengar gerakan, mengalihkan pandangan mereka ke arahnya dengan rasa ingin tahu. Alis Yang Kai berkerut ketika dia melihat para tahanan ini, merasa ada sesuatu yang salah dengan mereka. Aura yang dipancarkan orang-orang ini berbeda dari orang kebanyakan. Sebenarnya ada jejak ki iblis yang tersisa di sekitar mereka. Di antara orang-orang ini, Yang Kai tidak melihat Anlinger, juga tidak ada tanda-tanda kemana dia mungkin dibawa. Bersambung.